Halo sobat, tahukah kamu bahwa hewan-hewan yang dianggap menjijikkan ini ternyata memiliki manfaat bagi dunia kedokteran? Ya, hewan-hewan ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru, mendeteksi penyakit, dan bahkan membersihkan luka. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai hewan menjijikkan yang bermanfaat bagi dunia kedokteran. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Tokek. Daging tokek dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit, termasuk asma, penyakit kulit, dan menambah stamina. Hal ini dikarenakan daging tokek mengandung senyawa yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Darah tokek dipercaya dapat mengobati penyakit jantung dan stroke. Hal ini dikarenakan darah tokek mengandung senyawa yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Empedu tokek dipercaya dapat mengobati kanker. Hal ini dikarenakan empedu tokek mengandung senyawa yang dapat membunuh sel-sel kanker. Beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan manfaat tokek bagi ilmu kedokteran. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Syarif dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa daging tokek dapat mengobati asma. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan daging tokek kepada tikus yang menderita asma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus yang diberi daging tokek mengalami peningkatan fungsi paru-paru dan penurunan gejala asma. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Agus Suparta dari Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa darah tokek dapat mengobati penyakit jantung. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan darah tokek kepada tikus yang menderita penyakit jantung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus yang diberi darah tokek mengalami penurunan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, serta peningkatan fungsi jantung. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bambang Prajogo dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa empedu tokek dapat mengobati kanker. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan empedu tokek kepada sel kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empedu tokek dapat membunuh sel-sel kanker. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi manfaat tokek bagi ilmu kedokteran, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya. 2. Katak. Kulit katak mengandung senyawa yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan penyakit Alzheimer. Senyawa tersebut antara lain: purin. Purin dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Peptida. Peptida dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung dan penyakit Alzheimer. Karbohidrat. Karbohidrat dapat digunakan untuk mengobati penyakit autoimun. Antioksidan. Antioksidan dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Katak sering digunakan sebagai bahan percobaan dalam penelitian medis. Hal ini karena katak memiliki kemiripan dengan manusia dalam hal struktur dan fungsi organ-organ tubuhnya. Katak merupakan indikator kesehatan lingkungan karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, penurunan populasi katak dapat mengindikasikan adanya pencemaran lingkungan. Beberapa contoh penelitian yang memanfaatkan katak untuk mengembangkan obat-obatan baru adalah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas California, Berkeley, menemukan bahwa senyawa yang ditemukan pada kulit katak dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Cornell, New York, menemukan bahwa senyawa yang ditemukan pada kulit katak dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat penyakit Alzheimer. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Oxford, Inggris,
menemukan bahwa senyawa yang ditemukan pada kulit katak dapat membantu menurunkan tekanan darah. 3. Tarantula. Tarantula menghasilkan senyawa antibakteri yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi. Senyawa ini disebut dengan pirokinin yang dapat membunuh bakteri dan jamur. Pirokinin juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan psoriasis. Tarantula juga menghasilkan senyawa antiinflamasi yang dapat digunakan untuk mengurangi peradangan. Senyawa ini disebut dengan senyawa kitinomimetik yang dapat menghambat kerja enzim COX-2 yang berperan dalam peradangan. Senyawa kitinomimetik juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit radang sendi, seperti rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Tarantula juga menghasilkan senyawa anti-kanker yang dapat digunakan untuk mengobati kanker. Senyawa ini disebut dengan senyawa alkaloid yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa alkaloid juga dapat digunakan untuk mengobati leukemia, kanker prostat, dan kanker payudara. Tarantula juga menghasilkan senyawa antidiabetes yang dapat digunakan untuk mengobati diabetes. Senyawa ini disebut dengan senyawa peptida yang dapat meningkatkan produksi insulin dan mengurangi produksi glukosa. Senyawa peptida juga dapat digunakan untuk mengobati obesitas dan penyakit hati. Selain manfaat-manfaat tersebut, tarantula juga dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan untuk penyakit-penyakit lainnya, seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan penyakit Alzheimer. Penelitian terhadap tarantula terus dilakukan untuk menemukan manfaat-manfaat baru yang dapat membantu manusia dalam mengatasi berbagai penyakit. Beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan untuk memanfaatkan tarantula bagi ilmu kedokteran. Penelitian di Universitas California, San Diego, menemukan bahwa senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh tarantula dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik. Penelitian di Universitas Nasional Seoul, Korea Selatan, menemukan bahwa senyawa antiinflamasi yang dihasilkan oleh tarantula dapat mengurangi peradangan pada sendi. Penelitian di Universitas Sains dan Teknologi Cina menemukan bahwa senyawa anti-kanker yang dihasilkan oleh tarantula dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Penelitian di Universitas Federal Fluminense, Brasil, menemukan bahwa senyawa antidiabetes yang dihasilkan oleh tarantula dapat meningkatkan produksi insulin pada sel beta pankreas. 4. Cacing tanah. Cacing tanah dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit hati, penyakit ginjal, dan penyakit kanker. Cacing tanah dapat mendeteksi penyakit ini dengan menelan tanah dari tubuh manusia yang sakit. Tanah yang tertelan oleh cacing tanah kemudian akan dianalisis untuk mencari adanya tanda-tanda penyakit. Cacing tanah mengandung berbagai senyawa yang dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru. Senyawa-senyawa ini memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk aktivitas antiinflamasi, antibakteri, dan antitumor. Beberapa contoh manfaat cacing tanah bagi ilmu kedokteran. Cacing tanah telah digunakan untuk mendeteksi kanker hati. Penelitian menunjukkan bahwa cacing tanah dapat mendeteksi keberadaan sel kanker hati dalam tanah yang tertelan olehnya. Cacing tanah juga telah digunakan untuk mendeteksi kanker ginjal. Penelitian menunjukkan bahwa cacing tanah dapat mendeteksi keberadaan sel kanker ginjal dalam tanah yang tertelan olehnya. Cacing tanah telah digunakan untuk mengembangkan obat-obatan untuk penyakit hati. Senyawa yang ditemukan dalam cacing tanah telah terbukti efektif dalam mengobati penyakit hati, seperti sirosis hati dan hepatitis. Cacing tanah juga telah digunakan untuk mengembangkan obat-obatan untuk penyakit ginjal. Senyawa yang ditemukan dalam cacing tanah telah terbukti efektif dalam mengobati penyakit ginjal, seperti gagal ginjal dan infeksi ginjal. Cacing tanah juga telah digunakan untuk mengembangkan obat-obatan untuk penyakit kanker.
Senyawa yang ditemukan dalam cacing tanah telah terbukti efektif dalam mengobati berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, kanker prostat, dan kanker paru-paru. Penelitian terhadap cacing tanah masih terus dilakukan untuk menemukan manfaat-manfaat baru yang dapat membantu manusia dalam mengatasi berbagai penyakit. 5. Belatung. Belatung dapat digunakan untuk membersihkan luka yang terinfeksi. Belatung memiliki enzim yang dapat memecah jaringan mati dan bakteri, sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan belatung dapat mengurangi risiko infeksi dan mempercepat penyembuhan luka hingga 50%. Belatung juga sering digunakan untuk terapi maggot. Terapi maggot adalah pengobatan yang menggunakan belatung untuk membersihkan luka yang terinfeksi. Terapi ini telah digunakan selama berabad-abad di beberapa negara, dan kini mulai dikembangkan di dunia barat. Terapi maggot telah terbukti efektif dalam mengobati berbagai jenis luka, termasuk luka bakar, luka diabetes, dan luka tekan. Belatung mengandung senyawa yang dapat digunakan untuk membuat obat-obatan baru. Senyawa ini memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan penyakit Alzheimer. Beberapa contoh penelitian yang dilakukan untuk memanfaatkan belatung bagi ilmu kedokteran. Penelitian dari University of California, San Diego, menunjukkan bahwa belatung dapat digunakan untuk membersihkan luka bakar. Penelitian ini menemukan bahwa belatung dapat mengurangi jumlah jaringan mati dan bakteri pada luka bakar, sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka. Penelitian dari University of Texas, Southwestern Medical Center, menunjukkan bahwa terapi maggot dapat digunakan untuk mengobati luka diabetes. Penelitian ini menemukan bahwa terapi maggot dapat mengurangi risiko infeksi dan mempercepat penyembuhan luka diabetes. Penelitian dari University of Maryland, Baltimore, menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan oleh belatung dapat digunakan untuk mengobati kanker. Penelitian ini menemukan bahwa senyawa ini dapat membunuh sel kanker tanpa merusak sel sehat. Itulah beberapa fakta menarik tentang hewan menjijikan tapi mengandung banyak manfaat bagi dunia kedokteran yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.